sama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Sama-sama kita akan menyembah dan kita akan memuji Tuhan. Maka dari itu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul ya Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan segala kuasa iblis Tuhan yang ingin menghancurkan Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau tengking Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Sampaikanlah jemaat-Mu di rumah-Mu ini Tuhan dengan keadaan selamat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita ambil posisi untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. 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 Amin Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. 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 Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. 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 Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menjawab doa kami Tuhan di waktu-Mu yang tepat Tuhan. Kami tidak pernah kecewa Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan dalam hadirat-Mu ya Yesus. Amin. 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 Amin Tuhan. Kami mau mengandalkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. 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 Amin Yesus. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun diam-diam terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya udah suka cita. Amin. Oke, belum semuanya. Semuanya udah suka cita. Amin. Puji Tuhan. Roh kami ya Tuhan.
semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik.
di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua ini bukanlah suatu kebetulan Tuhan, melainkan rancangan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, biarlah pujian kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan Tuhan boleh sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan pertama, biarlah Engkau berkati persembahan kami Tuhan, biarlah boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Kita akan membawakan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, saudara, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Gembala. Namun waktu 5-7 menit ke depan, saya menyampaikan 3 hal, saudara. Yang pertama begini. Yang pertama, Natal kita. Natal kita itu udah suaranya agak terlalu. Natal kita kan sudah dekat, saudara ya. Tinggal berapa kali hari Minggu lagi, mungkin 4 atau apa ya, atau 5 kali lagi lah ya. Dan yang latihan sudah, saya lihat anak-anak YMB juga terus ya intens untuk latihan, dan bukan cuma latihan ya, mereka sudah urus lah, karena Natal ini panitianya adalah anak-anak remaja, saudara ya, anak remaja dari YMB dan dewasa muda tidak salah. Jadi anak YMB yang tangani ini. Oke saudara, jadi mereka sudah siapkan semua, dan maksud saya menyampaikan ini supaya kita semua doakan supaya semua sehat dan semua persiapan sampai pada harinya berjalan dengan baik. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah mengenai progres untuk ruko. Nanti minggu depan, saudara, nanti saya tampilkan gambarnya ya, saudara, gambarnya ruko kita itu, supaya saudara timbul juga sama-sama kita akan pekerjaan Tuhan ini untuk tanggung jawab berdoa. Ya, tanggung jawab doa kan beda, saudara. Imajinasi saudara kalau sudah kasih lihat gambarnya, ya, ruko itu untuk tempat ibadah kita nanti ya. Saudara kan kalau keluar sekarang di pintu belakang sudah mulai digusur semua tuh, mulai dibagi-bagi kafling sama mereka. Nah, kita 2 ruko itu, saudara, 2 ruko itu kan dia lebarnya kalau lantai 2 aja 9,5 ya. Total. Oh ya, lantai 2-nya karena kalau lantai kan hook satunya enggak. Jadi yang satu di hook, kalau bawah kan ada jalan tuh di pinggir. Tapi kalau di lantai 2 kan full. Jadi kalau lantai 2-nya jadi kalau full 2 ruko jadi 10 lebarnya jadi 10,5. Nah 10
kali 18,5 begitu. Jadi panjangnya ke belakang 18,5. Jadi makanya kalau sudah ada orang lalu begini, kok mahal banget rukonya. Nah kita kan kena 10 miliar lebih waktu lalu itu awal itu ya. Nah itu karena memang ruko itu khusus saudara. Jadi kita juga heran dapat rukonya dia khusus lebih panjang daripada ruko-ruko yang lain. Kalau yang lain memang pendek-pendek saudara. Tapi kalau itu memang khusus ada tanah kosong di belakangnya. Nah makanya itu kita akan renov, bangun di belakangnya. Ya saudara, nanti minggu depan lah saudara, termasuk gambar gerejanya karena sudah jadi, kita akan coba presentasikan pada jemaat supaya jemaat bisa ada imajinasi gambaran untuk didoakan ya untuk ruko itu. Cicilan kita sudah berjalan, mungkin sudah 2 kali atau apa begitu ya. Setiap bulan berjalan dengan baik dan didoakan terus. Nah itu yang kedua. Saudara, yang ketiga begini saudara. Yang ketiga ini sedikit panjang kali ya. Yang ketiga ini adalah kita ini gereja ini sebetulnya kita gereja bisa dibilang gereja kecil untuk kita ini ya. Jemaat tidak terlalu banyak mungkin dibanding gereja lain. Tapi pertama begini, kita itu menjalankan beberapa diakonia di gereja ini. Dan ada satu pelayanan kita jemaat Tuhan adalah setiap bulan melayani hamba Tuhan di tempat ini melalui doa malam. Jadi mereka itu datang sini doa malam. Saudara, itu sudah bertahun-tahun sudah jalan. Tentu kita membagi berkat bagi mereka. Kita bagikan berkat bagi mereka. Setiap bulan berjalan saudara, itu doa malam tempat ini. Nah, wilayah 12 ini saudara, khususnya juga banyak kali kita bagikan berkat bagi mereka. Termasuk kemarin dari WSP membagikan seragam buat mereka ya, wilayah 12. Nah sehingga saudara, kalau saya pergi ke wilayah-wilayah lain, bahkan waktu periode lalu saya sebagai bendara majelis daerah kan keliling ke beberapa wilayah. Kita ini ada 17 wilayah di Jawa Barat. Kadang-kala teman-teman gembala itu kapan-kapan bagi berkat ke sini dong. Karena mereka udah tahu wilayah 12 ini karena kita ada di tempat ini, jadi suka bagi berkat pada mereka. Nah saudara, sehingga saya cuma bilang begini, dah kalau saya ada berkat pastilah datang ke wilayah kalian. Udah cukup lama terus begitu saudara ya, cukup lama. Saya tidak pernah tolak ketika teman-teman di wilayah lain bilang bagi berkat tempat ini. Nah, gitu. Saya cuma bilang kalau ada berkat doakan, kalau ada berkat kita pasti bagi. Kan begitu saudara. Jadi saya tidak tolak. Nah saudara, singkat kata begini saudara, kita ini dengan apa yang saya bilang itu saudara, tiba-tiba saudara kita dapat berkat begitu. Jadi ada anak Tuhan terus ingin membagi berkat. Nah begitu saudara, ingin berbagi berkat kepada hamba Tuhan ini. Jadi saudara, intinya begini, kita di sini akan menyalurkan berkat. Kita jemaat Tuhan akan menyalurkan berkat kepada hamba-hamba Tuhan ini dalam bentuk sembako ya. Jadi berasnya 10 kilo, baru lain sembako itu. Jadi akan menyalurkan berkat itu ke 17 wilayah se-Jawa Barat ini. Saya hitung gembala Jawa Barat ini waktu saya dulu jadi bendara itu sudah 600-an tidak salah. Ya. Kalau coba saudara hitung saja, kalau kita kali, kita di sini 48 gembala kalau saya pahami. 7. Oh sudah 50 gembala, nah wilayah 12 saya sudah 50. Nah saudara hitung aja, kalau kan tidak semua sama ya. Kalau pukul rata 40 kali 17 berapa ya? 40 kali 17, kalau 40 rata-rata 40 berapa? Oh dapat 80, berarti kan sudah mencapai, mungkin sudah mencapai 700. Nah saudara, saya hitung begini, 700. Kalau dia suami istri berarti ada 1000 lebih gembala sih. Kalau di sini kan kalau mereka datang doa malam, suami istri kita pasti bagi berkat. Satu orang, pokoknya suami istri itu beda. Suaminya 100 ribu lebih. Seberapa mereka yang datang, kita kasih. Nah ini saudara, per gembala. Jadi per gembala, anggaplah kita memberkati 1000 lebih gembala di gereja yang kecil ini. Saudara bisa bilang amin, saudara. Nah, saudara, nanti caranya adalah, mekanismenya adalah setiap bulan. Jadi bulan ini sana wilayah 12. Bulan November mulai jalannya, wilayah 12. Desember wilayah berapa, nanti saya akan hubungi. Nah itu supaya jemaat ketahui, saudara, ini bukan berarti karena kita kaya, bukan saudara. Karena ada berkat ya kita bagi berkat, begitu aja. Amin saudara. Jadi konsepnya begitu ya saudara. Jadi karena ya udah ada berkat ya kita kasih, bukan karena kita kaya.
Nah ini kita akan jalankan saudara, dan tentu ini saudara begini, saya akan tugaskan kepada anak juga YMB. Nah ini anak-anak YMB dan sekolah minggu, saya akan minta itu. Tujuannya begini saudara, supaya generasi kita ini timbul. Saya percaya Tuhan sudah taruh kasih bagi mereka, tapi gimana caranya menimbulkan itu pada mereka. Nah melalui ini saudara, kegiatan ini saya akan minta wadah YMB dan sekolah minggu menanganinya. Dari pembelanjaannya, bagi saudara, pembelanjaannya ke ini nanti ya kita akan cari anak-anak bisa ikut belanja nggak. Jadi kita akan kasih lihat ini loh, kita mau belanja sampai packingnya, sampai anak sekolah minggu atau YMB kalau memang bisa ikut berbagi ke sana, ya kita akan bawa ke sana. Jadi itu tujuannya saudara. Mungkin anak-anak ini masih belum terpikirkan, aduh kalau saya ikut ke sana saya belum punya uang. Nah dengan cara ini kan saudara, bahwa kita siapkan mereka sampai timbul mereka punya hati itu. Saya percaya satu waktu generasi ini yang Tuhan pakai. Kan kita satu waktu jadi tua, udah nggak bisa apa-apa. Nanti yang muda-muda ini lagi yang teruskan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah oke, jadi itu ada 17 wilayah ya saudara. Jadi supaya saudara ketahui seperti itu. Nah namun begini saudara, coba kita lihat ya. Biasanya kan hamba Tuhan ini pertemuan itu antara Senin atau Selasa. Kan begitu, Senin, Selasa. Jadi kan sistem packingnya barangnya bisa masuk Jumat atau Kamis. Begitu ya. Kita packing hari Sabtu. Nah, packing hari Sabtu saya pikir-pikir. Kita gereja kan belum jadi. Kalau gereja 2 ruko itu udah jadi, udah leluasa. Kalau di sini packing hari Sabtu, wah tempat di bawah dipakai ibadah. Nah gitu saudara. Kendala juga kita. Kendala tempatnya untuk naruh beras. Bayangkan satu paket itu akan disiapkan kalau tidak salah 50 setiap bulan 50 karung beras kali 10 kilo, baru packingnya itu. Wah di bawah itu penuh sudah. Kantor saya lihat sudah dipakai anak IMB untuk peralatan Natal. Nah jadi ini ada kendala tempat, saudara mau taruh di mana, sehingga saya berpikir saudara, di antara jemaat sini ada rumah kosong suami. Pak Harjit, mana Pak Harjit ya? Bisa dipakai, Pak Bobo, Pak Harjit bisa ya, itu tempatnya bisa ya. Tolong sampaikan ya, pakai tempatnya dulu di Madrid ya. Jadi kebetulan kan kosong ya, karena kecuali gereja sudah jadi kita pindahkan ke sana ya. Nah itu karena kendala tempat kita di tempat ini. Jadi sementara gereja di sana belum jadi, kita akan hubungi melalui Pak Bobo untuk sampaikan ke Pak Harjit ya. Pinjam dulu tempatnya di Madrid ya, kita barangnya masuk sana Jumat, Sabtu kita packing, didiamkan dulu hari Minggu, Seninnya kalau pertemuan ibadah baru kita bagikan ya. Untuk anak-anak YMB siap kerjakan pekerjaan Tuhan ini, amin. Anak-anak remaja siap kerjakan, amin ya. Dan dewasa muda ya, dewasa muda. Pokoknya muda-muda ini sampai sekolah minggu. Intinya kenapa saya punya niat itu saudara, supaya timbul itu apa? Kasih itu yang Tuhan taruh pada mereka. Karena mereka adalah generasi Tuhan. Oke? Kita jemaat Tuhan jadi Tuhan percayakan akan melayani hamba-hamba Tuhan 1000 lebih. Tuhan pasti kirim berkat. Amin saudara. Ini datang bersamaan saudara. Ruko juga begitu, cicilan setiap bulan saya lihat hampir bulan ada 100 juta ya cicilannya itu kali saudara. 2 ruko. Tapi saudara lihat Tuhan terus aja. Amin saudara ya. Lihat Tuhan bahwa Tuhan bisa curahkan berkat kapan saja, di mana saja. Intinya mujizat selalu bisa terjadi. Haleluya. Ya puji Tuhan, itu saja saudara. Sekali lagi semuanya ini setelah saya sampaikan, saudara doakan dengan iman. Hanya doa begini, jangan begini, apa bisa terjadi nanti, atau jangan bilang begini. Doakan Tuhan, engkau pasti sanggup adakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara demikian, nanti sekali lagi ya, untuk kelanjutan ruko nanti minggu depan sudah datang saya presentasikan, saya kasih lihat buat saudara bagaimana progresnya ruko ini, saudara nantinya akan jadi seperti apa. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih agak lewat dari 7 menit. Saya serahkan kepada Ibu Gembala akan menyampaikan firman Tuhan. Mari tepuk tangan dulu semuanya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara bersemangat.
Semangat ya, semangat terus bekerja buat Tuhan, semangat supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih juga pada Pak Gembala yang memberikan kesempatan ini. Langsung saja kita buka di dalam Alkitab kita. Yesaya 42 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap, dan ayatnya yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang tidak nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi budak dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menyatakan hukum di bumi. Segala pulau mengarahkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku itu aku telah membentuk engkau dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau masyuranku kepada pakanku. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 42 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ini adalah nubuatan tentang Yesus. Jadi ini menggambarkan tentang Yesus. Apa yang akan Yesus kerjakan ketika dia datang? Saudara, di dalam Matius 12 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, Matius 12 ayat 15 sampai ke-21, di situ juga menceritakan bagaimana Yesus ini mengajarkan banyak hal, dia melakukan banyak mujizat sehingga banyak orang yang datang kepada dia dan dia mengajarkan banyak hal dan dia mengutip ayat tadi, saudara. Ayat yang di Yesaya tadi, saudara. Dan kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Yesus benar-benar sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya yang tadi kita sudah baca, saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan, dia menjadi manusia, dia menjadi hamba bagi kita, hamba Tuhan, dia melayani manusia dan roh Tuhan ada padanya dan dia itu tidak jadi dia melakukan banyak hal itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan perbantahan. Bahkan ketika dia ditangkap, dia diadili, dia disiksa pun mulutnya pun tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak berteriak, benar-benar diam, saudara. Di sini benar-benar sudah dinyatakan. Nah, saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa dari pembacaan ayat tadi itu menyatakan bahwa Yesus ini, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Tuhan yang mau menyatakan hukum, yang selalu menyatakan hukum dalam setiap pengajaran yang diberikan, saudara. Itu adalah hukum Tuhan. Bagaimana kita harus hidup, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak Tuhan kehendaki. Semuanya dia ajarkan di sana, saudara. Dan selain dari itu, saudara, ayat-ayat yang tadi sudah kita baca menceritakan bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Saudara, di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat,
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Di ayat yang ketiga ini saudara, berbicara mengenai apa yang Tuhan harus kerjakan bagi manusia saudara. Kita manusia ini saudara, saya mau tanya, sampai hari ini ada nggak yang tidak pernah berbuat dosa? Sampai hari ini ada nggak yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Atau masih banyak? Masih banyak. Allah kita itu kudus. Kalau kita mau balik ke cerita, kalau kita mau balik ke kisah bagaimana Tuhan membuang Lucifer, saudara, dibutuhkan berapa pelanggaran, dibutuhkan berapa kesalahan, dibutuhkan berapa dosa untuk Tuhan membuang Lucifer? Satu. Hanya satu pelanggaran. Musa lakukan satu pelanggaran, dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi ayat ini berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudarnya nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Artinya saudara, kesempatan itu Tuhan berikan buat kita. Kita hidup, manusia hidup itu masih jatuh bangun. Hari ini benar, pagi ini benar, kegeriul saudara, keseleo, jatuh. Setelah itu balik lagi, siangnya, terus yang keseleo mulutnya saudara. Malamnya, otaknya yang keseleo saudara, nggak tahu mikir yang apa-apa. Nah, kalau urusannya dengan pikiran, otak itu nggak ada orang yang tahu. Teman tidur kita juga nggak tahu, saudara. Suami kita, istri kita nggak tahu. Tetapi tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan itu dari dulu sudah tahu sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan, saudara. Dan manusia itu selalu membutuhkan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan kesempatan yang gak terhitung kalinya untuk kita bisa tetap menikmati berkat Tuhan, untuk kita tetap bisa menikmati janji Tuhan. Nah, di dalam Yesaya tadi, saudara, di dalam Yesaya tadi ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan. Kita akan fokus di sini, saudara ya. Jadi, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudara, Allah memanggil kita dari ayat pembacaan ini untuk 3 maksud, saudara. Saudara yang ada di tempat ini, bukan satu kebetulan hari ini ada di sini. Saya lihat ada 4 cowok datang dari jauh, bukan kebetulan kalian ada di sini. Tapi kalian responi panggilan Tuhan, walaupun mungkin awalnya iseng aja mau datang ke temen, mungkin ya. Tapi saya percaya bukan satu kebetulan kalian ada di sini. Dan semua kita yang ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Allah memanggil kita untuk satu rencana yang besar. Dan yang pertama adalah Allah memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah terima keselamatan itu dari Tuhan. Tapi ternyata sebetulnya Tuhan itu gak mau keselamatan itu hanya buat kita, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita juga menjadi alatnya Tuhan untuk bisa menyampaikan keselamatan ini, kabar keselamatan ini kepada orang lain. Saudara, Yesaya 42 ayat 1-9 tadi berbicara tentang karya keselamatan Tuhan bagi manusia, saudara.
betapa dia mengasihi kita, betapa dia setia kepada kita walaupun kita nggak setia, saudara. Maksud penyelamatan ini adalah Tuhan memberikan kita satu rancangan, satu panggilan untuk kita bisa membawa orang lain pada keselamatan. Saudara, kalau kita mau ingat tentang Abraham, saudara bisa buka nanti di rumah di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Allah memanggil Abraham untuk maksud penyelamatan, saudara. Abraham latar belakangnya adalah penyembah berhala. Ketika Tuhan panggil dia, bukan dia sudah anak Tuhan, belum. Dia sudah percaya Tuhan Yahweh, belum. Orang tuanya adalah pembuat patung berhala. Dia hidup seperti itu, dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Tetapi Tuhan panggil dia untuk meninggalkan tempat di mana dia ada ke tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu Abraham tidak pernah tahu. Tapi tidak hanya itu, kita mungkin buka, saudara, Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan di sini, Tuhan tidak menyebutkan kemana. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Panggilan Allah buat Abraham. Dan saya percaya itu juga berlaku buat kita, saudara. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Masyhur di sini adalah famous, bukan notorious, ya. Terkenalnya, masyhurnya masyhur karena Tuhan, masyhur karena sesuatu yang baik, bukan masyhur karena bobrok, karena rusak. Enggak, saudara. Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berikutnya ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini kasih Tuhan luar biasa, saudara. Panggilan Allah bagi Abraham, yang juga saat ini kita ini anak-anak Abraham secara rohani, ya saudara, ya. Kita ini juga anak-anak Abraham. Panggilan itu juga datang kepada kita, saudara. Seperti yang tadi Bapak Gembala sampaikan, ada berkat. Kita bisa memberkati orang lain. Itu tujuan Allah memberkati kita, anak-anak Tuhan. Bukan Tuhan memberkati kita supaya kita memperkaya diri, bukan. Tetapi Allah memberkati kita dengan maksud tujuan engkau jadi berkat bagi orang lain. Ketika engkau jadi berkat bagi orang lain, orang juga akan melihat ada Yesus di dalam engkau. Dan mereka akan datang pada Tuhan. Oh, ternyata anak-anak Tuhan itu, ternyata pengikut Kristus itu penuh dengan kasih. Ternyata, dan itu akan membawa keselamatan, saudara. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, saudara, bagaimana Allah memanggil orang-orang yang sebetulnya tidak selamat, tapi panggilan itu ditujukan kepada dia untuk satu penyelamatan. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Yang kita lihat, yang dipanggil Tuhan untuk maksud penyelamatan ini, dia nggak hanya terima penyelamatan itu terus disimpan sendiri. Enggak, saudara. Tapi karena dia sudah terima keselamatan itu, dia bagikan kepada orang lain. Karena dia juga punya hati untuk supaya orang lain terima keselamatan. Harus ada hati itu di dalam hati kita, anak-anak Tuhan. Saya percaya sebelumnya ada, saudara. Tuhan kasih tahu itu semua dalam hati kita. Cuman kadang-kadang, Pak Gembala aja, Ibu Gembala aja, pelayan-pelayan Tuhan aja, saya nggak usah, saya jemaat biasa aja. Enggak begitu, saudara. Mau jemaat biasa,
mau pengurus, mau aktivis, semua dapat panggilan yang sama. Mau diberkati nggak? Mau usaha diberkati nggak? Mau usaha kalian berhasil nggak? Pekerjaan berhasil nggak? Iya. Mau diberkati, jadi berkat, saudara. Kalau engkau mau diberkati, tadi Abraham kita sudah baca, engkau akan diberkati. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ingat itu. Tuhan memanggil kita dengan maksud penyelamatan, supaya keselamatan itu bukan hanya buat kita, tapi kita juga bisa bawa jiwa-jiwa, selamatkan mereka, saudara. Kalau jiwa mereka nggak selamat, minimal kita bisa jadi berkat dulu, saudara. Doakan, satu ketika mereka akan terima Tuhan. Nah, saudara, hal yang kedua, panggilan Allah yang kedua dalam Yesaya 42 ini adalah, Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, panggilan kita bukan hanya untuk terima keselamatan, kita bagikan itu pada orang lain, tapi juga menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ada satu perjanjian Allah, covenant, bukan agreement, saudara. Kalau covenant itu melibatkan Tuhan, pernikahan itu bukan agreement, tetapi itu covenant, karena ada Tuhan di dalamnya. Nah, ini juga, saudara, ada satu perjanjian antara Allah dengan kita, itu bukan agreement, tetapi itu covenant, karena ada Allah di dalamnya. Dan di situ Tuhan mau kita menjadi terang. Saudara, Yusuf, dia alami begitu banyak kesusahan, begitu banyak kesukaran, begitu banyak dalam tanda kutip aniaya, dipenjara, dibuang oleh kakak-kakaknya. Itu satu siksaan, dia teraniaya, benar kan? Terjolimi lah ya. Tetapi dia di situ tetap menjadi terang, saudara. Ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya, dia menjadi budak di rumah Potifar. Sangat menarik, saudara. Kisah Yusuf ini sangat menarik. Ketika dia menjadi budak, di situ coba kita buka di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan, perhatikan saudara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Intinya, saudara, ketika Yusuf ini meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi terang, saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara yang masih belum kerja, tapi bagi yang sudah bekerja, atau mungkin di rumah ada pembantu atau punya karyawan, kalau dikasih kerjaan terus cemberut gitu, kira-kira seneng nggak kitanya? Ya gimana sih? Kan memang dia harusnya kan kerja gitu kan ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi Yusuf ini enggak begitu, saudara.
Walaupun dia anak kesayangan bapaknya, selama di rumah dia mungkin yang sangat dimanja saudara. Tetapi ketika dia menjadi budak, dia meresponi panggilan Allah supaya dia tetap menjadi terang saudara. Sehingga di dalam setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya, mau berat, mau ringan, dia kerjakan dengan penuh sukacita sampai akhirnya karena sikapnya ini, karena perilakunya ini menyenangkan hati Tuhan, Alkitab katakan Tuhan membuat dia berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Nggak sampai di situ saudara. Tuannya mengasihi dia sehingga mempercayakan lebih. Saudara, ketika engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, ketika engkau jujur dalam pekerjaanmu, ketika engkau benar-benar setia, tekun melakukan itu saudara, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan buat engkau saudara. Kepercayaan yang lebih. Alkitab juga mencatat saudara, setia pada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan sesuatu yang besar. Ini yang dialami oleh Yusuf. Gak cuma di situ saudara, dia difitnah, teraniaya lagi saudara, dia difitnah. Tetapi hal itu tidak membuat Yusuf terus berpikir, udahlah percuma lah, gue baik-baik juga, jadi akhirnya begini lagi. Enggak saudara, tetapi tetap dia pegang panggilan Allah ini. Oh, Tuhan suruh aku untuk jadi terang. Sehingga ketika dia di penjara, sikapnya sangat baik. Segala yang dipercayakan kepada dia, dia kerjakan dengan baik. Dan itu juga menjadi, Alkitab mencatat lagi saudara, menjadi kesayangan dari kepala penjara itu. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Tuhan buat dia berhasil. Singkat cerita saudara, Tuhan angkat dia. Tuhan angkat dia menjadi wakil dari Firaun. Dan di situ tracknya juga lumayan, nggak lumayan lagi, luar biasa saudara. Track recordnya dia itu luar biasa. Benar-benar sepanjang apa yang dia lakukan, Tuhan buat dia berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena dia pegang panggilan Allah. Aku harus jadi terang dimanapun aku berada. Ada contoh yang lain, tapi saya nanti terlalu lama ya saudara. Panggilan yang ketiga saudara, panggilan Allah yang ketiga, kita buka di dalam Yesaya ayatnya yang pasal 42 ayatnya yang ke-7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah ini untuk membuka mata yang buta. Alkitab mencatat ada yang buta secara jasmani, Bartimeus saudara. Dia buta, dia dicelikan oleh kuasa Yesus. Saulus alami juga. Ketika dia hendak menganiaya anak-anak Tuhan pengikut Kristus, panggilan Allah datang kepada dia dan dia dibuat buta saudara. Ini buta jasmani. Tetapi saudara, untuk kasusnya Saulus, ketika Tuhan menyembuhkan dia, membuka mata jasmani dia, saat itu juga mata rohaninya dia terbuka. Ini yang terjadi saudara. Panggilan Allah buat kita itu juga untuk membuka mata kita yang buta. Yang selama ini kita mungkin cuma peduli pada diri sendiri saudara. Tuhan mulai bukakan. Lihat sekeliling kamu. Lihat orang-orang di sekitar kamu. Lihat pekerjaan Tuhan. Jangan hanya fokus untuk diri sendiri. Lihat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya butuh biaya, saudara. Betul butuh biaya, besar sekali biayanya. Tapi bukan hanya itu, saudara. Pekerjaan Tuhan juga membutuhkan pekerja-pekerja.
Kita harus mulai bisa lihat dengan mata yang rohani yang terbuka. Pekerjaan Tuhan itu juga butuh kita, saudara. Tuhan sebetulnya sih, saudara, Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Kalau kita nggak mau, gampang. Tuhan ambil dari luar, tarik, jadikan dia untuk melakukan pekerjaannya, bisa. Tapi kita yang sudah di dalam, saudara, sayang nggak? Kok kita sudah di dalam, kok kita nggak mau responi panggilan Tuhan? Tapi saya nggak bisa nyanyi, ya kan? Pekerjaan Tuhan nggak cuma WL singers, saudara. Tapi Bu, keuangan saya terbatas, saya berbagi cuma bisanya sedikit. Kan bukan hanya itu, saudara. Tenaga saudara dibutuhkan untuk pelayanan. Nah, seperti yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Nanti kalau mau berbagi, kalau nggak ada, kalau ya anak-anak remaja, anak-anak dewasa muda, anak sekolah minggu, nggak ada yang mau. Artinya saya sama Pak Gembala cuma berdua. Kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya dibutuhkan orang-orang, membutuhkan kita semua. Kita harus mulai membuka mata rohani kita. Pelayanan pemuda remaja. Cuma gitu-gitu doang. Hari Sabtu cuma gitu-gitu doang. Jangan salah, saudara. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang rancangkan untuk pelayanan pemuda remaja ini, YMB ini, saudara. Jangan sampai ketinggalan. Anak muda yang masih di sini, jangan gak datang hari Sabtu. Ikut di situ. Walaupun, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Tante, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma datang sebagai jemaat biasa. Jemaat biasa. Ketika engkau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, engkau menyenangkan hati Tuhan daripada di rumah. Tuhan mau engkau ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pagi ini firman Tuhan datang pada kita, saya rasa nggak kebetulan, saudara. Ada banyak anak muda di sini. Kalian yang sudah lama menarik diri, ayo datang lagi. Panggilan Allah buat kalian untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk memberi hidupmu buat Tuhan. Kemudian yang berikut, saudara, saya nggak mau lama-lama di situ. Yang berikut adalah mengeluarkan, tadi yang membuka mata buta, kemudian mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara fisik kita di sini nggak ada yang menjadi tawanan, ya, nggak ada kan yang tinggal di tahanan, nggak mungkin. Kalau tinggal di tahanan, nggak mungkin ada di tempat ini. Tetapi, saudara, apakah jiwamu ada di dalam tahanan yang menghambat engkau untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Apakah hidupmu, pikiranmu itu ada di dalam tahanan yang selama ini engkau mau lakukan sesuatu tapi kayaknya kok ada yang nahan, gak bisa? Saudara, panggilan Allah buat kita melepaskan kita dari tahanan, mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, saudara. Lukas 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ini salah satu contoh mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Saudara, ada sesuatu yang mengikat engkau, ada satu pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupanmu yang membuat engkau susah untuk melihat janji Allah dengan kehidupanmu. Kadang-kadang beban yang terlalu berat, persoalan yang terlalu besar menutup mata rohani kita untuk melihat kebaikan Tuhan.
ngomong Tuhan baik sangat mudah, saudara. Tetapi apakah benar di dalam jiwamu, apakah benar di dalam hatimu itu berkata, iya Tuhan baik? Kalau itu benar-benar berakar di dalam hatimu, di dalam jiwamu, saudara, apapun keadaannya, engkau akan tetap berkata Tuhan baik. Karena apa? Pengorbanan Yesus nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Saudara, satu kesaksian tentang Ibu Meska almarhumah, saudara. Yang terakhir kami ke sana sudah nggak terlalu banyak respon ya. Tapi yang sebelum itu, waktu kita ke rumah, dia sakit, nahan sakit. Tetapi waktu ditanya, dia tetap katakan, Tuhan Yesus baik. Padahal saya tahu dia nahan sakit, saudara. Dan sakitnya itu saya tidak pernah rasakan, dan jangan sampai, saudara. Tapi itu, saudara, sakitnya itu nggak tertahankan, saudara. Sampai yang terakhir kami datang kepada Ibu Meska ini, dia sudah nggak terlalu banyak ngomong karena kita tahu dia nahan sakit, saudara. Tapi dia tetap mau didoakan dan dia tetap berpikir, dia tetap katakan, aku mau bersaksi tentang Yesus karena Yesus baik. Ini, saudara, melepaskan panggilan Allah itu melepaskan kita dari hukuman, dari tempat tahanan, saudara. Tahanan apa yang ada dalam kehidupan kita, saya nggak tahu, saudara. Kalau secara fisik memang nggak ada, saudara. Tapi secara rohani kalian lebih tahu, saudara lebih tahu, saudara. Masing-masing lebih tahu. Yang menghambat kalian untuk datang pada Tuhan, menghambat kalian untuk melayani Tuhan, menghambat kalian untuk berkorban buat Tuhan, menghambat kalian untuk melakukan hal yang baik kepada sesama. Tuhan yang tahu, saudara. Panggilan Allah akan melepaskan kita dari hal itu. Yang terakhir, saudara, panggilan Allah mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudara, ini saya menerjemahkannya adalah mengeluarkan orang-orang yang selama ini terperangkap dengan stigma atau label di masa lalu. Dulu saya pemarah. Sampai dengan hari ini mungkin orang masih menyebut kita, oh dia mah pemarah, dia mah begini, dia mah begitu. Saudara, panggilan Allah ini akan melepaskan kita dari mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Masa lalu kita nggak bisa ganti, benar nggak, saudara? Ada di antara saudara yang dari kecil sudah anak Tuhan. Dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Apakah itu menjamin bahwa masa lalu saudara tidak ada itemnya? Enggak, saudara. Enggak. Kalau boleh jujur, setiap orang punya masa hitam dalam hidupnya. Dan masa hitam itu, saudara, ada banyak kali dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita dan membuat kita tidak bergerak. Ini yang Tuhan melepaskan kita, saudara. Kalau engkau mau responi panggilan Tuhan, saudara, engkau akan keluar dari situ, saudara. Ada yang belum lama bertobat mungkin. Ada yang dulunya nakal. Ada yang dulunya mungkin terlibat dengan narkoba. Mungkin di sini enggak, tapi di luar sana, saudara. Ketika engkau mau keluar dari situ, ada yang menahan. Mau masuk di lingkungan, apalagi kalau yang bekas napi, saudara. Dia mau masuk kembali ke lingkungan, ke masyarakat, itu orang nggak berani, saudara. Stigmanya itu masih nempel. Label itu masih nempel, saudara. Tetapi saudara, panggilan Allah akan membawa kita, mengeluarkan kita dari hal itu, saudara.
Kalau sesama kita, mungkin kita lihat, biasanya kalau terima karyawan ada background check, ya. Oh, ini latar belakangnya seperti ini. Oh, pendidikannya begini. Oh, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang minta surat keterangan kelakuan baik dari kantor polisi. Maksudnya dia nggak pernah jadi napi, dia nggak pernah jadi orang DPO misalnya kayak begitu ya. Mungkin. Saudara, Tuhan nggak lihat itu, saudara. Kalau buat kita manusia, seperti ini kita nggak pakai. Di perusahaan mungkin nggak mau pakai, saudara. Tetapi saudara, bagi Tuhan, orang-orang yang seperti ini, termasuk saya, saudara, mungkin termasuk saudara, adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yang buat dia bukan untuk dibuang, saudara. Bukan untuk dibuang, bukan untuk dibiarkan. Latar belakang apapun yang engkau punya, saudara, Tuhan beri kesempatan lagi untuk kita datang pada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita responi panggilan Tuhan. Kalau mau jujur, saudara, panggilan Tuhan itu nggak pernah berhenti. Walaupun saudara bilang, enggak Tuhan, enggak sekarang, Tuhan besok, Tuhan besok. Panggilan itu terus datang dalam kehidupan kita, cuma kita nggak peka, saudara. Buluh yang patah terkulai menggambarkan kehidupan kita, saudara. Siapa kita? Coba saudara, ambil kertas, tulis. Berapa banyak dosa kesalahan yang kalian sudah bikin? Berapa banyak dosa pelanggaran kesalahan yang kita buat? Cukup nggak 1 rim? 1 dosa aja bisa berulang-ulang, saudara. Saya salah ngomong kemarin. Sehari bisa salah ngomong berapa kali? Semua catat loh. Jangan cuma, mewakili 1 jenis dosa saya tulis 1 kali. Enggak. Tapi setiap pelanggaran yang kita buat, coba ditulis berapa banyak. Kalau mau jujur di mata Tuhan, ini nih udah bulunya ini udah patah, udah tinggal dibuang. Tapi firman Tuhan katakan bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat engkau berharga di mata Tuhan. Sehingga panggilan ini dia berikan buat kita, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun masa lalu kita, saudara, Rahab seorang perempuan sundal, saudara. Tetapi ketika dia responi panggilan Tuhan, dia masuk dalam garis silsilah Yesus. Tapi itunya nggak hilang loh, saudara. Stigma itu, maksudnya label itunya nggak hilang, tetap ditulis. Tetap ditulis sampai di Perjanjian Baru masih ditulis Rahab perempuan sundal. Tetapi ketika dia masuk di dalam silsilah Yesus, perempuan sundalnya hilang. Saudara, inilah yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan inilah yang sebenarnya disampaikan melalui Yesaya 42. Begitu Allah mengasihi kita, begitu Allah menegakkan hukumnya buat kita, dan dia mau panggilan dia bagi kita, kita responi. Sehingga kita menjadi berkat. Panggilan penyelamatan ini, untuk maksud penyelamatan ini kita responi. Kita selamat dan kita bisa bawa keselamatan itu kepada orang lain supaya mereka juga tahu keselamatan di dalam Yesus. Kemudian hidup menjadi terang. Naik turun, jatuh bangun, namanya manusia. Seperti yang tadi saya bilang, setiap hari selalu ada dosa. Tapi ingat, jangan hidup di dalam dosa itu, saudara. Dan kemudian panggilan itu akan membuat kita keluar dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Panggilan itu akan membuat kita menikmati kesempatan kedua, ketiga, keempat,
kita, saudara. Dan terus ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Apapun latar belakang kehidupanmu, apapun keadaanmu, saudara, engkau ada di hati Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang indah buat engkau. Kita tundukkan kepala kita. Pemain musik malam ke depan. Haleluya. Haleluya. Ambil waktu sejenak, saudara, untuk engkau langsung dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau keluar. Aku mau engkau lepaskan aku dari tahanan. Aku mau, Tuhan, aku menjadi orang-orang yang meresponi panggilan-Mu dalam hidupku. Haleluya, Yesus. kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan.
Ada sesuatu yang Engkau taruh dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memanggil kami Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Dan kami semua akan jadi terang-Mu. Engkau akan pakai kami menyelamatkan orang lain. Engkau akan pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Engkau akan pakai kami Tuhan memenangkan banyak jiwa. Bahkan Engkau akan pakai kami membebaskan jiwa yang terbelenggu. Tuhan, terima kasih. Percaya kami, kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kebenaran firman-Mu berkuasa bagi kami. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kami kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, semua yang merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Tugas persembahan boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus, saudara Jerry pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Benar ya Tuhan. Kami berada di tempat ini ya Tuhan, bersama berkumpul mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Engkau terus berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan dan keluarganya. Pakailah beliau lebih lagi ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengingatkan dan menegur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Kiranya firman itu dapat bertumbuh dan bertumbuh ya Tuhan, sehingga iman kami menjadi dewasa, iman kami menjadi kuat di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah persembahan tersebut dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami hantarkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, Single, tim Pember Musik, tim Multimedia dan tim Asya, dan tim Kolektan juga. Terima kasih dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah hadir pada hari ini. Sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumumannya, jika ada yang memberikan persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bayan Cemanore, dan dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Dan bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap di GPD Kota Wisata dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja, itu ada Bapak Ramli dan Bapak Ajung. Dan nanti setelah ibadah
pagi, dilanjut jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Jadi apabila ada jemaat yang mempunyai anak kecil, boleh untuk jam 10 diajak untuk ibadah sekolah minggu. Dan dilanjut lagi nanti sore jam 5 sore untuk ibadah raya yang kedua. Dan besok di hari Senin ada doa puasa mingguan GPD Kota Wisata. Untuk puasanya boleh pilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan diingatkan kembali, jemaat Tuhan diharapkan untuk membaca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari. Dan jemaat diharapkan saling mengingatkan dalam keluarga. Dan kembali di hari Rabu ada ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Abu jam 19.30. Dan nanti apabila ada jemaat yang ingin berangkat bareng, nanti boleh di-list ke Ibu Gembala atau Bapak Trisno untuk penjemputannya. Dan untuk hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan kembali lagi hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan ibadah remajanya itu dipakai untuk latihan Natal, jadi dimulai dari jam 10 pagi. Jadi diharap untuk anak-anak YMB, anak-anak remaja yang tidak ikut melayani ataupun yang melayani tetap wajib datang di jam 10 hari Sabtu. Jadi kalau misalnya nggak ikut melayani, boleh bantu untuk persiapan Natalnya. Dan kembali lagi minggu depan, ibadah raya pertama disertai perjamuan kudus jam 8 pagi. Dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu juga jam 10 disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Dan sorenya ibadah raya kedua jam 5 sore disertai juga dengan ibadah perjamuan kudus. Dan ada pengumuman tambahan, rapat pengurus perihal laporan keuangan gereja kuartal 3. Hari Selasa 29 Oktober jam 8 malam itu via Zoom. Mungkin nanti untuk linknya akan di-share melalui grup pengurus. Dan sekedar ada tambahan tadi yang perihal diumumkan oleh Bapak Gembala, kita dari tim remaja menjadi panitia untuk ibadah Natal. Nanti karena kita masih dalam rangka mencari dana, nanti dari tim GMB ada menjual sedikit makanan. Jadi ada nasi bakar dan teh tarik. Harganya murah meriah sekali. Nasi bakarnya di 15.000 dan untuk teh tariknya hanya 8.000 saja. Jadi mohon dibeli, wajib dibeli kayaknya. Enggak bercanda. Terus dilanjut lagi nanti untuk anak remaja ada latihan Natal. Jadi yang kemarin udah latihan supaya lebih oke lagi nanti penampilannya waktu Natal. Setelah ibadah pagi ada latihan Natal lagi. Dan untuk anak-anak sekolah minggu juga setelah ibadah anak sekolah minggu ada latihan juga. Oh iya, pria wanita juga latihan. Jadi semua wadah kita latihan di hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naik. bersyukur ya Tuhan, setelah kami memuliakan Engkau, setelah kami mendengarkan firman-Mu,
Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, aktivitas kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah aktivitas kami dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Terima kasih, beri semua kami kesehatan ya Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini kami dapat memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami semua anak-anak-Mu dengan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, sehingga melalui setiap pribadi kami boleh menyampaikan keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Setiap pergumulan kami umat-umat-Mu, kami terus taruh ke dalam tangan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada mujizat Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Bapa, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.